والسرور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بلا من عدونا من ساق عرشنا إلى غاية أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنزمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقضي بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر الشيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم بوسواس وأديهم في إفلاس وأبكهم من الرجل إلى رأسنا في سهل يجتع ولا بجمل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang bab khauf dalam ilmu tasawuf yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikayatun itu ada hikayah atau ada cerita. Karena ada fi Bani Israel, di dalam cerita Bani Israel. Maka cerita Bani Israel itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sehingga sampai Quran pun membuat menceritakan itu satu khusus sedalam satu surat, namanya surat itu diberi nama Bani Israel. Ada enggak di Quran itu surat Bani Israel? Ada toh? Nah, itu nama sampai karena cerita Bani Israel. Israel itu bin Yahuda, nama seseorang. Israel itu nama seseorang, ya. Israel bin Yahuda, Yahuda bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihis salam. Jadi sebenarnya keturunan Nabi Ibrahim sama. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, tapi melalui Nabi Ismail, beda ibu itu. Dan Nabi Ishak itu dari ibunya Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ibunya namanya Siti Hajar, bapaknya namanya Ibrahim. Makanya sesuk ada pertanyaan kubur itu man abuka. Iku sampai jawab Abi Ibrahim. Jadi kuwabeh itu nanti kuwabeh semuanya itu bapak Karman, Karmin, Dahlan, semuanya nggak kanggo. Ketika ditanya di kubur itu man abuka, siapa bapakmu? Wah, Abi jawabnya Abi Ibrahim alaihis salam. Ini bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Karena memang dari situ semua, ya. Tapi Israel itu, Bani Israel, keturunan Israel itu semuanya itu kaumnya Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu dari keturunan Israel juga, ya. Israel itu wong tukang ngengkel, makanya wong golek ngengkel berarti wis Bani Israel. Kandhane ngeyel ra karo-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya banyak. Di Quran pun diceritakan, dinamai khusus namanya surat Bani Israel. Hikayatun itu ada cerita karena ada iku fi Bani Israel sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun seseorang laki-laki abidun yang ahli ibadah. Du iyalin yang mempunyai keluarga. Wa asobathu yang menimpa pada laki-laki tadi, laki-laki yang punya keluarga tadi, opo al-maja'atu kepayan. Maksudnya ini wis pokoknya stok makanan itu susah. Keluarga itu mangan itu susah. Maja'atu payah gitu. Wis pokoknya ora enek gaji apa meneh telat, wis ora karu-karuan. Taman maksudnya iku wis ora enek pangan ning ngono. Wis ora enek apa-apa dipangan enggak ada. Wasoro dan jadi sopo yosi iyal, sopo keluarga tadi ikut mutiron, membahayakan. Maksudnya yang di pangan sudah nggak ada.
Faba'ata maka mengutus sapa rajul tadi, sapa laki-laki tadi imro'atahu pada istrinya laki-laki. Litat luba supaya mencari sapa istri tadi sayan pada sesuatu li iyaliha untuk keluargane istri tadi, keluargane laki-laki tadi. Fajaat maka datang sopo imro'ah sopo perempuan ila baiti rojulin pada omai laki-laki tajirin yang pedagang, dagang sugih. Watolabat dan mencari sopo perempuan tadi minhu dari laki-laki yang kaya tadi ma pada makanan takowat yang bisa menguatkan bihi dengan makanan opo sopo iyaluha keluargane perempuan tadi. Fakola jawab sopo arrojulu laki-laki na'am yo. Walakin maknini nek sarate. Walakin maknini tetapi kamu harus nginep di saya, ngelayani saya minafsika dari dirimu sendiri biye. Nah, seperti itu. Nah, ini takut kepada Allah ya. Ada seorang laki-laki dari bangsa Israel ya, itu punya keluarga. Keluarga ini ditimpa satu kesusahan, satu kepayahan. Payah pokoknya ekonomi ini ruwet rakaruan. Sampai makan aja nggak bisa ini. Nah, ketika keadaan makanan sudah tidak ada, maka suami memerintahkan perempuannya untuk mencari utangan. Cara kasarnya, cari utangan makanan. Makan untuk dimakan itu. Untuk keluarganya. Datanglah perempuan ini kepada seorang yang pedagang kaya. Pedagang kaya mengutarakan apakah di rumahmu ada makanan? Nah, saya kalau ya diberi, enggak dihutangi, kan begitu intinya. Tapi nek sarate ya rajul itu laki-laki yang pedagang itu mengatakan ya benar banyak makanan boleh kamu ambil, tapi syaratnya kamu harus melayani saya di sini. Loh, ini kurang ajar ini. Nah, mendapat jawaban seperti itu perempuan tadi bagaimana? Fasakatat maka diam sopo perempuan, sopo almar atau perempuan, wa adat kembali sopo perempuan ila baiti habara rumahnya perempuan tadi, fanal dorot kemudian melihat sopo perempuan ila iyaliha pada keluarganya perempuan lagi, yusihuna kali menjerit semua, wayakuluna dan berucap semua, ya umi wahai ibuku nahnu kami kunamutu mati minal ju'i dari kelaparan, nek gak sampean kasih makan kami bu, kami semuanya mati nih, tidak ada makanan sama sekali di perut saya. Maksudnya seperti itu, mati dalam kelaparan kami bu kalau gak sampean kasih makan. A'toina maka berilah kami ma pada makanan nak kuluhu yang bisa kami makan hu pada makanan. Bingung. Jadi bolak-balik seperti ini. Apa yang menimpa anak ya, saya ulang lagi, apa yang menimpa anak itu yang paling merasa adalah pihak ibu. Ya, dengarkan itu, pihak ibu. Makanya secara fikih itu, nek anak belum balik kok melaksanakan satu kewajiban, misalnya poso Ramadan, sholat, itu semua ada pahalanya. Yang ngambil itu kedua orang tua pahalanya, karena dia belum masuk balik. Catatan amal itu dibuka mulai dia balik, paham ya? Balik seseorang laki-laki dan perempuan sempurnanya menurut Imam Syafi'i itu umur 15 tahun. Sebelum itu kok ada tanda-tanda balik, umur 12 tahun laki-laki kalian ini, misalnya mimpi basah, ya balik, tapi belum sempurna, paham ya? Tapi dibuka catatan amal itu ditulis, misalnya Samsul melaksanakan sholat, oh tulis seret bagus sama malaikat yang kanan itu, malaikat rokib ya. Samsul berbuat zina, yang atit tulis seret dosa. Jadi begitu. Jadi itu dimulai dari balik catatan amal. Nanti ketika kita di akhirat dikasihkan, dikembalikan, kalau baik ya timbangannya yang baik yang kanan, berarti ada dikasihkan sampai ada yang dari depan, itu berarti alamat rapotnya itu baik semua itu. 99 bijinya nilainya 99 ibarat orang sekolah itu. Ada yang dari tangan kanan, nah ini juga bagus. Ada yang 7, ada 8, ada yang dari
belakang. Nanti dikasih lewat punggung begini. Nah itu bijine papat limo, telu bareng. Alamat itu alamat. Alamat. Oleh bijine papat limo itu ibarat anak itu nggak bisa naik kelas. Ini akan naik surga. Kalau bijinya jelek seperti itu berarti alamatnya kemana? Neraka. Ini memenuhi syarat. Orang kaya itu kan kadang semaunya, mau bolak-balik kan biyen watake wong iki padha. Cuma karena zaman itu beda tapi wataknya sama. Mulai zaman Firaun sampai saiki ya padha ae. Orang rakus kekuasaan, orang maka dicontohkan Quran itu seperti itu. Watak seseorang sama dari dulu sampai sekarang. Cuma walaupun ditopang toko peradaban yang beda karena zamannya berbeda, cara berpakaian berbeda, cara pemerintahan di pasar dan lain sebagainya itu berbeda. Tapi watake wong dari dulu itu sama. Ya sama ini orang kaya itu kadang-kadang melakukan seenaknya. Ketika melihat dia itu kelaparan, dia butuh, melihat perempuan itu boleh ngambil dari harta saya, tapi kamu harus melayani saya di sini semalam. Bagaimana? Nah, itu pertanyaannya orang yang dimintai pedagang yang kaya tadi. Semacam itu perempuannya diem terus kembali ke rumahnya melihat keluarganya itu anak-anaknya menjerit kesakitan karena menahan lapar. Itu ibu mana yang tidak ternyuh. Itu seperti itu. Karena apa? Bolak-balik dari ibu. Jadi misalnya ganjaran tadi anak kecil yang melaksanakan sholat, ganjaran ada pahala tadi yang diambil sama kedua orang tuanya. Yang terbesar itu dari pihak ibu. Pihak ibu. Loh enek perempuan kok ngasih anaknya malah masa bodoh, berarti perlu diperiksa nih. Bukan. Syarat berarti itu. Ada ibu malah anaknya juga menengai. Oh, berarti ibu koclok itu. Ya, perlu diperiksa nih itu. Syarat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Nah, kemudian krono kengwasi melihat keluarganya yang menjerit kesakitan karena lapar, balik lagi itu. Padahal balik lagi dia itu wanita solehah ini. Terus pada habat maka kembali lagi sopoyo si perempuan tadi ila rojuli pada laki-laki pedagang tadi wakalamathu dan berkata sopo perempuan tadi pada laki-laki pedagang fi amri iyaliha atas perkara keluarganya fakola maka berkata sopo rojul sopo laki-laki pedagang tadi laha bagi perempuan atakuna hajati makdiatan. Lah sekarang syaratnya kamu penuhi atau tidak? Atakuna tidak adakah kamu hajati pada keperluan saya makdiatan dipenuhi? Makdiatan dipenuhi maksudnya tadi kan syaratnya boleh kamu saya kasih makan, tapi kamu diam di sini melayani saya, nafsunya saya, kan begitu. Selama 1 malam. Itu syaratnya itu. Kurang ajar gitu. Itu ketika orang kepepet kadang diperlakukan semena-mena. Fakolat karena melihat anak sing menjerit tadi, fakolat makan jawab sapa si perempuan tadi naam ya wis demi anak yang menjerit kesakitan karena menahan lapar. Itu. Falamma khala iki rungokno iki. Falamma khala maka semasanya sepi. Maka ketika sepi biha dengan mar'ah irta'adat mencopot sapa mar'ah mafasilah pada satu persatu pakaiane hatta kadat sehingga hampir kelihatan opo adauha anggota badane perempuan tadi tazulu hilang an mawadiha dari tempatnya anggotanya badan perempuan fakola dia menggigil. Ngene. Irta'adat menggigil mafasuluha. Melepasi pakaiannya mar'ah mau perempuan hatta hadat sehingga hampir kelihatan apa adauha anggota badane perempuan
tazulu yang hilang ngan mawadiha dari tempate pakaiane anggota badan tadi. Fakola, loh, ketika dicopoti pakaiane, badan itu menggigil bergetar begini loh. Getar pakaian badannya perempuan itu bergetar. Lah, itu ditanya sama laki-lakinya, laki-laki itu pedagang itu. Fakola laha malaki fakolat ini akhafullah itu loh. Kenapa kamu begitu itu kenapa? Jawabnya perempuan, saya takut kepada Allah. Benar, di sini tidak ada siapa-siapa, tapi Allah melihatnya. Itu hatinya perempuan seperti itu. Kenapa dia pakaiannya dicepot kok bergetar ketika mau melaksanakan maksiat? Karena dia merasakan dia dilihat oleh Allah sehingga badannya bergetar. Dia takut kepada Allah. Jawabnya perempuan tadi begitu. Kenapa kok bergetar? Akhirnya fakola rojulu. Fakola berkata sopo rojulu, laki-laki yang tajir tadi, yang pedagang yang kaya tadi. Inna kita khafina Allah Ta'ala ma'ama biki minal fakri fana ahaku bil khawfi minka. Nah, kowe jarine kerojul, jarine itu nama laki-laki yang pedagang tadi. Kamu takut pada Allah itu bersama kamu itu pekir. Kamu nggak punya apa-apa saja, kamu takut kepada Allah. Mestinya yang lebih berhak takut itu saya, karena saya dikasih apa-apa oleh Allah, tapi nggak pernah takut kepada Allah. Benar itu tidak ada orang yang melihat, tapi Allah tidak pernah tidur. Dia melihatnya pada waktu itu. Mestinya yang lebih takut itu saya, bukan kamu. Nah, itu jawabnya laki-laki ketika melihat perempuan tadi badannya bergetar. Ya, ditanya kenapa begitu? Karena saya takut kepada Allah. Itu begitu. Ya. Akhirnya bagaimana? Wakodo dan memenuhi sopo laki-laki hajatah pada keinginannya perempuan tadi wang sorofat dan balik kanan, maksudnya pergi sopo perempuan binikmatin kasirotin dengan membawa nikmat yang banyak, maksudnya makanan-makanan yang banyak tadi dikasihkan semuanya sama perempuan tadi. Nah, tanpa harus perempuan melayani siapa laki-laki tadi. Nggak jadi ketika melihat perempuan itu mau diperkosa, kemudian ditanya dia takut kepada Allah karena badannya bergetar, kemudian dia sadar bahwa yang lebih berhak takut itu mestinya saya lah. Kamu pikir nggak punya apa-apa, takut kepada Allah. Saya dikasih apa-apa, tidak pernah takut kepada Allah. Itu ya, intinya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya membawa makanan banyak ila auladiha pada anak-anaknya perempuan tadi, fafarihu, sehingga semua keluarga itu bahagia, senang karena mendapat makanan yang berlimpah dari itu tadi, dari tajir seorang pedagang kaya tadi. Terus fa'auhallahu bila Musa alaihi salatu wassalam an kulli fulan bin fulan inni qad ghafartu dunubahu. Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah supaya mengatakan orang laki-laki yang laki-laki yang pedagang tadi bahwa Allah mengampuni Anda dari dosa-dosa kamu. Padahal dia mau melakukan maksiat loh, gara-gara nggak jadi dia melihat perempuan yang pekir ini bergetar ini tubuhnya, ditanya kenapa kok kamu seperti ini? Jawabnya saya takut kepada Allah. Benar, kita tidak ada yang melihat, tapi Allah tetap melihat. Gara-gara itu dia membebaskan perempuan, terus ngasih makanan pada perempuan untuk keluarganya. Dia dibebaskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Nabi Musa. Ya, faqala laka qad fa'alta khairan bainaka wa bainallah. Nabi Musa bertanya, apa yang membuat kamu itu diampuni oleh Allah? Kebaikan apa yang membuat kamu itu diampuni Allah? Saya cuma diperintah supaya mengasih tahu kamu, diperintah oleh Allah ngasih tahu kamu supaya bahwa kamu itu dosanya diampuni oleh Allah. Lah sekarang saya tanya,
pekerjaan apa, kebaikan apa yang membuat kamu itu dosanya diampuni oleh Allah. Itu jari Nabi Musa. Nah, terus pada menceritakan supaya si laki-laki pedagang dari Al-Qisota pada ceritane tadi, ceritane perempuan datang pada saya minta makanan, terus saya boleh makan, tapi kamu harus melayani saya dalam satu malam, syaratnya itu. Tapi balik lagi keluarganya, melihat keluarganya menjerit, balik lagi. Setelah balik saya copoti, badannya bergetar. Ketika saya tanya kenapa begitu, karena saya takut kepada Allah. Kemudian saya membebaskannya dan kemudian saya kasih apa yang dia inginkan sehingga keluarganya bahagia. Oh begitu, akhirnya manduk-manduk sama Nabi Musa. Faqala innallaha ta'ala qad ghafara laka ma kana min dunubika. Innallah, sesungguhnya Allah qad ghafara, benar-benar mengampuni sapa Allah laka padamu ma pada dosa karena yang ada apa dosa min dunubika dari beberapa dosamu. Keterangan fi majma'il lataif. Jadi keterangan ini ada di kitab Majma'ul Lataif ya. Nah, keterangan ini ada di dalam kitab Majma'ul Lataif kata Imam Al-Ghazali. Jadi intinya ketika orang mengatakan gak ada orang tahu, itu salah total. Apakah Tuhan itu tidur pada waktu itu? Jawabannya yang gimana? Tidak. Jadi semua aktivitas kita ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rokokan sedul barang itu dilihat oleh Allah. Apapun aktivitas kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tingkah sepi ataupun tingkah rame. Maka otomatis kita dianjurkan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berjalan kaki, niat sholawatan, niat dzikiran, niat ngaji, semuanya dilihat oleh Allah. Dan itu tidak sisip ya, tidak sisip. Penglihatan Allah itu tidak akan sisip sama sekali. Kalau penglihatan wasit dalam lapangan bola kadang ya sisip ya. Kadang orang pura-pura dijegal, yang disalahkan malah yang pura-pura itu. Yang disalahkan malah yang yang jatuh itu. Nah, itu seperti itu. Karena mata bisa ditipu kalau mata manusia, tapi penglihatan Allah tidak bisa ditipu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.